Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam Swastiastu, warahmatullahi namo wabarakatuh. buddhaya, dan salam kebajikan Rahayu. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin bisa untuk rename nama ya, nama, kemudian eh, provinsi, dan nama instansi, biar untuk mempermudah kita untuk berkenalan. Baik, Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di room ini. Semoga kedepannya kita dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada PPSKI Pusat atas kesempatan yang diberikan kepada kami, PPSKI Kalimantan Timur. Baik, mungkin saya sedikit menyapa-nyapa Bapak Ibu semua ya, yang ada di sini. Mungkin Bapak Ibu semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya, semoga kedepannya makin banyak ya. Ini masih belum seberapa yang masuk ini. Semoga kedepannya semakin banyak. Karena posisi malam minggu ini Pak ya, termasuk Pak Apip, Bapak Ketua PPSKI Kaltim juga dalam perjalanan ini. Ya, semoga masih bisa full konsentrasi Pak ya. Baik, untuk menghemat waktu, mungkin bisa kita mulai saja acaranya ya. Yang terhormat Bapak Guest Speaker, Bapak Rizal Kamaludin Husain SSIM Pekin sebagai Ketua PPSKI Pusat. Yang saya hormati Bapak Abdul Afif MPD sebagai Ketua PPSKI Kaltim. Yang saya hormati pula yaitu Bapak Muhammad Taufik MPD selaku pengawas sekolah di Kaltim, PPSKI Kaltim dengan multi talent yang luar biasa dan selaku narasumber malam ini. Yang saya hormati pula tak lupa Bapak Guru hebat kimia semua ya, Guru IPA yang hadir pada Zoom malam ini. Izin saya akan berpantun sedikit ya Bapak Ibu, biar kita tidak canggung. Jalan-jalan ke Provinsi Kaltim. Masih cakep dong. Cakep, cakep. Jangan lupa bawa kamera. Perkenalkan Eh, kami dari PPSKI Kaltim, ingin mengajak belajar bersama Bapak Ibu semua. Cakep, Satu lagi, pupuk NPK diproduksi di Kaltim. Benar atau tidak? cakep, Cakep. cakep, Bahan-bahan semikal di Surabaya. cakep. Saya Lili Sumartini, Guru Kimia Kaltim, ingin jum bersama dengan Bapak Ibu hebat semua. Cakep. Oke. Baik, sebelum memulai acara, kami persilakan sambutan oleh Bapak Ketua PPSKI Pusat, yaitu Bapak Rizal Kamaludin Hussein SSI MPK. Sekaligus nanti akan membuka acara webinar malam ini. Namun akan saya bacakan CV beliau. Semua mungkin sudah tahu ya, tetapi akan saya bacakan kembali. Beliau Pak Rizal Kamaludin Hussein lahir di Bandung 8 Oktober 1980. Berarti lebih muda daripada saya, Bapak. Beliau lulusan S1 Kimia Unpad tahun 1999 hingga 2004. Kemudian lulus S2 Kimia di ITB, luar biasa, tahun 2006 hingga 2008. Beliau guru kimia Madrasah Aliyah Al-Bidayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Beliau menjuarai beberapa olimpiade, yaitu OGN, Kimia, Kemdikbud, tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017. Sebagai finalis Olimpiade Guru Nasional tahun 2017, luar biasa. Juara 1 kompetisi berprestasi kategori mahasiswa dan guru bidang kimia tingkat
nasional ya, POSI tahun 2022. Beliau juga juara satu Integrated Islamic Science Competition kategori mahasiswa dan guru bidang kimia tingkat nasional tahun 2022. Beliau Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Barat tahun 2023 hingga 2025. Ketua Perkumpulan Pendidikan Sains Kimia Indonesia PPSKI Pusat yang baru kita bentuk ya tahun 2025 hingga 2030. Instruktur Nasional PKB Guru Kimia Madrasah Aliyah Kementerian Agama RI. Penulis modul PKB Guru Kimia Madrasah Aliyah RI tahun 2021. Penulis buku Kimia SMA MA penerbit Grafindo Media Pratama tahun 2022. Penulis buku Bedah Kimia Larutan penerbit Indie Press tahun 2023. Insya Allah nanti saya beli Pak ya. Kemudian media sosial @Rijal Kamaludin. Ya luar biasa CV daripada Bapak Rijal Kamaludin Husaini. Izin Pak, saya juga penulis buku Pak, tetapi bukan buku kimia. Kalau untuk buku kimia, saya hanya buat modul-modul untuk gunakan sendiri. Saya penulis buku Muatan Lokal Kalimantan Timur, SDA, penerbit oleh Erlangga. Ya semoga Bapak Ibu jika berkenan untuk membaca sedikit untuk muatan lokal sumber daya alam Kalimantan Timur. Kebetulan saya salah satu penulisnya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rijal Kamaludin Hussein, SSI MP Kim, untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lilik. Bagaimana suara saya? Sudah terdengar? Alhamdulillah baik Pak, terdengar dengan baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Oh, Saat elektron tereksitasi ke kulit terluar, ada lagi nih aplikasi website. sejumlah energi harus Assembler Edu. bisa dilanjutkan. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak. Saya ulangi. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Izin pantun Bu Lilik. Ya, silakan Bapak. Saat elektron tereksitasi ke kulit terluar, Oke. sejumlah energi harus diserap. Oke. Mari berinovasi dengan cara yang segar agar pembelajaran kimia semakin mantap. Yes, luar biasa Bapak. Yang saya hormati Ketua PPSKI Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Abdul Afif MPD, beserta segenap jajarannya selaku tuan rumah dalam kegiatan ini. Kemudian Bapak Muhammad Taufik MPD selaku Assembler Edu Certified Trainer yang akan membersamai kita dalam webinar pada malam hari ini, serta seluruh pendidik kimia dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir dalam ruang virtual ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, karena berkat kasih dan sayangnya lah kita dapat berkumpul meskipun secara virtual dalam kegiatan yang sangat bermakna. Sebuah webinar nasional yang mengangkat tema yang sangat penting, pemanfaatan Assembler Edu dalam pembelajaran interaktif 3D AR, khususnya dalam pembelajaran kimia.
Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, perkembangan teknologi pendidikan sebagaimana yang kita ketahui sangat berlangsung dengan begitu cepat. Pembelajaran sains, termasuk kimia, tidak lagi terbatas pada papan tulis dan laboratorium fisik. Kini, berkat teknologi augmented reality dan 3D interaktif, kita dapat menghadirkan pengalaman belajar yang lebih hidup, kontekstual, dan tentunya menarik bagi peserta didik. Inilah esensi dari transformasi pembelajaran abad 21 dari yang sekedar transfer of knowledge menuju creation of experience. Dari yang asalnya kita hanya transfer pengetahuan di depan kelas, sekarang kita menciptakan pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan bagi anak-anak kita. Perkumpulan Pendidik Sains Kimia Indonesia atau PPSKI sebagai wadah para pendidik sains kimia se-Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong inovasi pembelajaran, khususnya pembelajaran kimia, baik itu di SMA, SMK, maupun MA. Kita ingin memastikan bahwa guru-guru kimia Indonesia tidak hanya menguasai konsep dan eksperimen saja, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan digital dan mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pembelajaran. Sejalan dengan apa yang diamanahkan dalam kerangka pembelajaran mendalam atau deep learning, di mana kita mengetahui ada 4 kerangka pembelajaran. Selain ada praktik pedagogis yang tepat, lingkungan pembelajaran yang kondusif, kemitraan pembelajaran yang kompeten, ada satu lagi yang tak kalah pentingnya, yaitu pemanfaatan digital. Saya selaku Ketua PPSKI Pusat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PPSKI Kalimantan Timur yang telah menginisiasi kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak narasumber, Bapak Muhammad Taufik yang telah berkenan meluangkan waktu, berbagi ilmu dan inspirasi. Semoga kolaborasi seperti ini terus berlanjut dan menumbuhkan semangat learning community di antara para pendidik kimia di seluruh Indonesia. Dan kepada teman-teman seluruh peserta, saya berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk kita semua supaya bisa membuka cakrawala baru bahwa pembelajaran kimia ternyata bisa lebih bermakna, lebih berkesadaran, dan lebih menggembirakan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu meaningful, mindful, dan joyful. Mari kita jadikan teknologi bukan sebagai pengganti guru, tetapi sebagai asisten, sebagai mitra untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih inovatif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar nasional dengan tema pemanfaatan Assembler Edu dalam pembelajaran kimia interaktif dengan ini dinyatakan dibuka. Recording in progress. Bu Lilik, saya izin pantun lagi, boleh? Ya boleh Pak, silakan Pak. Buka Assembler, terlihat molekul menari. Oke. Atom dan ikatan nampak nyata di layar. Cakep. Teknologi hadir bukan untuk mengganti profesi, tapi membantu supaya guru semakin pintar. Cakep. Satu lagi, dari Kaltim Ilmu Bersemi, tersebar ke pelosok Nusantara. Mari majukan kimia bersama PPSKI dengan teknologi untuk bangsa tercinta. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizal, luar biasa pemaparan dari Bapak. Sekali lagi terima kasih tak terhingga ucapan dari kami. Baik,
Selanjutnya adalah paparan dari keynote speaker yaitu Bapak Abdul Afif MPD selaku Ketua PPSKI Kaltim. Kepada Bapak Afif disilakan. Terima kasih Bu Lili. Terdengar suara saya Bu? Mendengar Pak? Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua PPSKI Pusat, Bapak Rizal Kamaluddin M. Kim. Yang kami hormati narasumber Bapak Muhammad Taufik MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia yang telah berkenan hadir pada pertemuan webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat terutama anak didik kita dalam mempelajari ilmu kimia. Dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin saya dalam perjalanan ini dari Banten ke Tangerang, ya mudah-mudahan diberi kelancaran. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus PPSKI Pusat yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berlangsung pada malam hari ini. Kami sampaikan kepada Bapak Ketua PPSKI Pusat dan juga rekan-rekan guru seluruh Indonesia bahwa saat ini PPSKI Kaltim mempunyai anggota sebanyak 264 dari guru kimia mulai jenjang SMA, MA, ada juga dari beberapa dosen yang juga bergabung di PPSKI Kalimantan Timur. Mudah-mudahan apa yang telah kita bentuk dan kolaborasi antara PPSKI Kaltim dan PPSKI Pusat dalam webinar ini dapat bermanfaat terutama bagi anak-anak didik bersih TKA yang pertama kali yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan anak didik kita yang memilih minat pada TKA bidang studi kimia nilainya baik. Karena ini adalah yang pertama kali, mungkin pengalaman dari Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia mungkin sama dengan saya, anak-anak didik kita dalam menghadapi TKA ini masih banyak kendalanya. Kita doakan mudah-mudahan TKA yang pertama ini yang insya Allah dilaksanakan di bulan November, anak-anak kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di bangsa di negara ini. Mohon maaf sekali lagi mungkin itu disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Afif. Semoga perjalanan dilancarkan, segala agendanya dilancarkan, selamat sampai tujuan, dan tetap memantau pertemuan pada malam hari ini. Amin, Baik, amin. Makasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu. Sedikit saya mau menyampaikan sebelum ke Bapak Taufik. Belajar ID bekerja sama dengan Assembler ID. Assembler ID adalah sebuah platform edukasi yang memungkinkan guru dan siswa untuk membuat serta berinteraksi dengan konten 3D dan IR, menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami. Platform ini dapat diakses melalui perangkat seperti ponsel pintar dan laptop. Pemanfaatan Assembler ID dalam pembelajaran interaktif 3D dan IR mencakup beberapa aspek. Di antaranya adalah alat peraga digital 3D, topik siap pakai, editor 3D dan IR, dan fitur-fitur lainnya. Baik, tibalah saatnya ke acara inti. Telah hadir narasumber bersama kita yaitu Bapak Muhammad Taufik MPD
dengan materi pemanfaatan Assembler Edu dalam pembelajaran interaktif 3D VR. Halo Pak Topik. Siap, halo Bu Lili. Ya, sebelumnya mungkin saya akan membacakan CV daripada Bapak Topik. Kalau Bapak Topik yang satu ini mungkin sudah ke mancanegara ya, banyak yang mengenal. Meskipun tidak dibacakan, mungkin sudah pada kenal. Baik, tak kenal maka tak sayang, saya akan membacakan CV daripada narasumber kita. Yaitu nama Bapak Muhammad Topik, SPD, MPD, asal instansi pengawas SMA SMK Capdin Wilayah 3 Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur. Status menikah, anak luar biasa 7 ya, putra-putri yang cerdas dan cantik cakep ya. Narasumber berbagi praktik baik Kemdikbudristek tahun 2023, fasilitator guru wilayah IKN tahun 2023-2024, fasilitator coding dan kecerdasan artifisial 2025, Assembler Certified Trainer ACT level 1 tahun 2025, Assembler Certified Educator ACE level 2. Adapun riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Kimia FKIP Unmul tahun 2003, S2 Administrasi Pendidikan Unmul tahun 2013, luar biasa. Ini tambah satu lagi Pak, itu profesinya yang sebelumnya, yaitu kita sama-sama rekan operator keuangan Pak ya, jadi sudah sangat mahir di keuangan tentunya. Baik, Pak Topik, bagaimana sehat pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu buat Bapak Ibu hebat se-Nusantara yang kami hormati, Bapak Rijal Kamaluddin Husain, SSI MP Kim, selaku Ketua PPSKI Pusat dan seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati pula Bapak Abdul Apid MPD selaku Ketua PPSKI Kaltim dan jajarannya. Terima kasih juga pada moderator atau MC pada kegiatan yang kali ini, yaitu Bu Semartin MPD, rekan MGMP Kimia ini Recording dulunya, in progress. Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama kami dari Kabupaten Kota Kartanegara ya Bapak Ibu. Perkenalkan juga saya Bapak Ibu sebelumnya adalah guru di SMA Negeri 2 Samboja, mata pelajaran kimia juga sama seperti Bapak Ibu, pendidik sains kimia, dan diangkat baru 1 tahun ya Bapak Ibu di tahun 2024 menjadi pengawas di jenjang SMA SMK. Baik, izin saya share screen ya Bapak Ibu ya. Halo, sudah terdengar suaranya ya Bapak Ibu? Aman-aman, Oh, tadi lancar Pak potong. Topik. Oh, mati tadi suaranya ya. Sorry. Baik. Eh, tadi sudah disampaikan oleh Ketua PPSK Pusat bahwa eh, transfer knowledge menjadi creation experience ya. Jadi di mana transfer pengetahuan ya menjadi membuat pengalaman. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan membuat pengalaman yang baru dengan visual 3D atau VR ya, augmented reality, dengan menggunakan salah satu platform Assembler Edu ya Bapak Ibu.
Nah, ini sebagai contohnya sini dinosaurus ya Bapak Ibu. Yang dinosaurus mungkin kalau kita lihat saat ini punah ya, tapi kita bisa hadirkan objek 3D-nya kalau Bapak Ibu biasa nonton Jurassic Park gitu ya. Nah, itu nanti bisa dihadirkan di kelas Bapak Ibu ya. Baik, lanjut ini sudah disampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga guru kimia ya. Sekarang menjabat menjadi pengawas SMA SMK ya Bapak Ibu. Aslinya SMA ya, kebetulan pengawas SMK-nya perlu bantuan sehingga kami membantu juga di bidang SMK. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi Assembler Edu ini ya, melakukan kemitraan dengan Kemdikdasmen ya, di tanggal 30 April 2025 kepada 4,5 juta plus guru. Jadi ini soalnya lebih ya, karena di April kemarin itu sudah kerjasama dengan Kemdikdasmen. Jadi Bapak Ibu, akun belajar Bapak Ibu itu sudah bermitra ya Bapak Ibu, seperti dengan platform-platform yang lain yang kalau Bapak Ibu biasa sudah kenal, ada platform Canva, kemudian platform Yground yang sudah bekerja sama dengan akun belajar ID. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan Assembler Edu. Jadi sangat disayangkan Bapak Ibu kalau belum mengoptimalkan Assembler Edu-nya ya untuk kegiatan pembelajaran Bapak Ibu di kelas ya. Nah, ini Bapak Ibu masalah dalam pendidikan. Jadi adanya kesenjangan dalam pendanaan akses digital. Jadi kualitas pendidikan itu perlu ditingkatkan dengan eh, teknologi ya, karena teknologi ini sangat membantu sebagai kita seorang guru ya. Terus metode pembelajaran saat ini membuat siswa tidak tertarik. Jadi dengan harapannya dengan ada Assembler Edu ini, jadi metode pembelajaran Bapak Ibu, pengajaran Bapak Ibu itu menjadi lebih menarik ya. Terus kekurangan waktu ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya Assembler Edu nanti ke depannya, Bapak Ibu, objek-objek yang sudah disiapkan oleh Assembler Edu itu Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Nah, ini salah satunya, jadi salah satu solusi potensial untuk tantangan tadi yang telah disebutkan, yaitu menghemat waktu dalam bahan ajar. Kayak tadi Bapak Ibu guru mungkin eh, bukan kekurangan waktu ya, artinya waktunya tetap aja 24 jam ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hebat. Hanya maksudnya waktu untuk tertentunya untuk itulah yang agak sulit untuk menyiapkan bahan ajar, sehingga dengan ada ini Bapak Ibu bisa menggunakannya. Kemudian membuat aktivitas kelas lebih interaktif ya, bisa membuat LKPD ataupun ada presentasi yang sudah disiapkan juga di Assembler Edu ya. Nah, yang sekarang Bapak Ibu eh, di era sekarang ada mata pelajaran baru ya Bapak Ibu, coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Nah, ini Bapak Ibu juga di Assembler Edu sudah menyiapkan juga coding berbasis blok 3D ya. Jadi Bapak Ibu ini berbasis blok ya. Jadi kalau coding itu ada yang berbasis blok, ada yang berbasis teks ya. Terus kemudian next. Nah, ini Bapak Ibu apa tuh augmented reality ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini bisa kita lihat videonya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini cara membuatnya ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita bisa membuat semacam objek 3D. Nah, bisa kita perkaya dengan yang lain-lain. Nanti bisa ditempelkan di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan bisa dihadirkan dalam kelas di depan mejanya murid Bapak Ibu atau di depan mejanya guru ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tambah-tambahan pengetahuannya, misalkan untuk apa ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri ya. Nah, ini sebagai contoh augmented reality ya. Bisa juga diembedkan di Canva ya Bapak Ibu. Jadi presentasi Bapak Ibu bisa ditambahkan di sini. Nah, nanti dia kita di presentasinya, nah ini bisa diputar-putar objeknya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan next, nah teknologi yang rumit dan mahal dulu kalanya hanya tersedia pada ada programmer dan anggota profesional ini dapat diakses oleh para pendidik dan pelajar. Nah, kalau dulu ya Bapak Ibu kita lihat luar biasa untuk membuat jantung 3D aja begitu banyak waktu dan
dana yang digunakan dan aplikasi juga yang digunakan ya Bapak Ibu. Nah sekarang dengan assembler edu Bapak Ibu tinggal langsung menggunakan objek 3D jantung, ini contohnya jantung ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat videonya Bapak Ibu seperti ini. Nah ini kan bisa seperti seolah-olah tampil ya Bapak Ibu di media. Ini bisa mencari. Nah, ini presentasi Bapak Ibu ya, presentasi dari Ibu juga ada. Nah, nanti di presentasinya itu kerennya itu ada objek 3D-nya Bapak. Ini kalau yang sudah mahir Bapak Ibu, wah ini biasanya bisa pakai coding ya. Nah, bisa juga dibuat kayak seperti permainan Bapak Ibu. Ini yang sudah digunakan ya. Nah, di sini kelebihannya untuk guru lebih sedikit persiapan, lebih banyak pengajaran ya. Karena Bapak Ibu Recording kita stopped. karena kita ketahui bersama ada 5M ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang terkenal 5M ya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru ada mempersiapkan, ada merencanakan, ya, melakukan proses pembelajaran, melakukan asesmen penilaian, ya kan? Kemudian dan seterusnya sampai ke tambahan tatap muka. Apalagi sekarang ada guru wali. Nah ini bisa disematkan objek 3D-nya langsung di Canva ya Bapak Ibu. Kemudian ini kalau codingnya ini sudah mahir Bapak Ibu bisa sangat mampu ya Bapak Ibu. Nah untuk guru alat peraga digital. Nah di sini ada yang Bapak Ibu langsung bisa gunakan itu alat peraga digital. Beda bisa disajikan, berinteraksi dengan dan terus mengintegrasikan alat bantu kami ke dalam slide mereka. Kemudian ada kalau Bapak Ibu langsung buat 3D AR ya editor. Nah ini Bapak Ibu bisa menambahkan, bisa mengecilin ya. Recording in progress. Bisa juga untuk memberikan tambahan penjelasan dan seterusnya ya. Kalau kamu berkreasi ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga bahan ajar siap pakai ini juga langsung Bapak Ibu bisa gunakan. Ini seperti presentasi tadi ya Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan. Terus kemudian visual coding. Nah, nanti itu ya kalau codingnya berbasis blok. Nah, terus sekarang sudah ada AI-nya Bapak Ibu. Ini memang perlu berbayar ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di AI ini kecerdasan artifisial. Jadi di assembler itu ini Bapak Ibu sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya dari teks ataupun dari gambar yang semacam ini aja Bapak Ibu nanti jadi di generate akan berubah menjadi 3D. Nah ini eh, seperti ini contohnya Bapak Ibu kalau kita mau datangkan ini ya, nah ini sangat jauh sekali ya Bapak Ibu dan perlu biaya besar. Tapi kalau ini bisa kita tampilkan dalam objek di kelas, nah ini contohnya, kalau Bapak Ibu kimia ya Bapak Ibu dibentuk molekulnya ya, gitu. Nah ini contoh sel ya Bapak Ibu. Nah ini DNA, ini kalau ini kan terlalu kecil ya Bapak Ibu, jadi makanya di sini untuk menjawab solusi tantangan tadi ya terlalu besar kalau itu dibawa dalam kelas tadi yang patung tadi terlalu kecil tuh DNA ya Bapak Ibu, kemudian ini planet terlalu jauh ya Bapak Ibu, terus kemudian ini gunung berapi ya terlalu berbahaya. Terus mesin ya terlalu mahal ya, ini seperti ini kalau pakai flashcard ya Bapak Ibu, nanti kita coba buat salah satu flashcard seperti ini. Nah, kalau LKPD. Nah, ini kalau ini kan mahal Bapak Ibu kalau kita hadirkan alat seperti ini ya mahal. Tapi kita hadirkan eh, langsung kita juga bisa. Nah, ini salah contoh menghadirkan T-Rex ya. T-Rex ke dalam
kelas ya. Nah, dia seolah-olah berada di museum seperti itu ya gitu. Oke, next. Nah, ini dengan menghadirkan solusi mengajar yang lebih mudah, digunakan ringan dan terjangkau, telah berkembang pesat di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dalam dunia ya Bapak Ibu, ya kita Taiwan, Spanyol, Indonesia, Thailand, Malaysia, Syria, Amerika, Bali ya. Nah ini juga ini Bapak Ibu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nah ini juga salah satu dari 8 DPL ya Bapak Ibu, dimensi profil lulusan ya, 8 DPL dimensi profil lulusan. Buat koneksi sosial emosional ya Bapak Ibu, belajar mengkreasi praktis, ya, berkreasi ya Bapak Ibu, kreativitas ya berarti Bapak Ibu, mendorong keterlibatan dan rasa ingin tahu ya. Nah, di seluruh Indonesia lebih dari 900.000 kelas ya Mbak Silo. Lebih kalau saat ini ya Bapak Ibu. Ini contoh karyanya. Nah ini Bapak Ibu kalau kita mau cetak plaskatnya dengan anak-anak scan ya, nanti juga bisa melihat seperti tampak pemerapian ini apa, awan ya. Nah ini contoh plaskat ya Bapak Ibu. Ini contoh karyanya. Oke, let's do it. Kita akan mulai ya Bapak Ibu dengan ini. Oke, kita share screen lagi ya. Nah, Bapak Ibu bisa ini ya. Saran nih. Nah, Bapak Ibu bisa ketikkan aja Assembler Edu di Google-nya. Bapak Ibu bisa buka Google dulu ya, ketikkan Assembler Edu. Nah, kemudian di sini ada Assembler Edu web ya. Nah, ini Bapak Ibu saya tinggal klik di sini. Nah, nanti Bapak Ibu masuknya gunakan akun belajar ID ya. Jadi kalau ini kan sudah masuk punya saya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masuk dengan akun belajar ID, kita coba contoh di browser yang lain. Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bagi yang baru pertama, ini klik daftar ya Bapak Ibu atau sign up ya. Nah, ini Bapak Ibu daftar dengan belajar ID ya Bapak Ibu agar mendapatkan fasilitas lebih daripada free yang biasa. Kita update kembali ke sini. Nah, ketika Bapak Ibu nanti masuk, nanti Bapak Ibu besar gitu deh. Nah, kita bisa masuk sini ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada alat peraga. Kita mulai dari alat peraga ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang alhamdulillah Bapak Ibu dengan perkembangan di sini sudah berdasarkan mata pelajaran juga sudah ada ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita nih kimia berarti masuk mana, Bu? Kalau kimia Bapak Ibu ya. Mata pelajaran mana Bapak Ibu? Kalau masuk mana? IPA, Ya, sains. IPA atau sains ya Bapak Ibu. Kita klik di sini ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mapelnya lain ya boleh klik yang lain. Di sini sudah lumayan lengkap Bapak Ibu. Bahkan kejuruan pun sudah ada ya SMK ya. Bagi guru kimia yang berada di SMK atau guru produktif katanya. Nah, di sini ada. Nah, kalau supaya lebih
Di sini kita checklist yang SMA, SMK ya Bapak Ibu supaya lebih mengenal misalkan. Yang lebih. Nah, sini ada alat peraga. Yang alat peraga ini Bapak Ibu bisa langsung gunakan. Nah, misalnya kita klik ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita eh, embedkan tanpa bisa atau kita langsung mainkan. Misalkan Bapak Ibu pakai proyektor ataupun sekarang terkenal interaktif flat panel ya, IFP ya, sekarang dapat bantuan pemerintah kan setiap sekolah dapat bantuan insya Allah. Nah, dibesarin Bapak Ibu. Nah, di sini eh, awal umumnya ya Bapak Ibu, not elektrod dan non elektrolit. Ini ada beberapa skin ya, di sini ada pindahan layar. Gitu. Nah, ini larutan ada penjelasan larutan merupakan campuran antara zat larut seperti air dan zat larut seperti gula. Ya. Nah, kita bunda ke sebelahnya Bapak Ibu. Nah, larutan elektrolit. Nah, kita buka dulu larutan yang dapat mengantarkan listrik. Nah, Bapak Ibu kita lihat di sini. Di sini nyalanya terang ya elektrolit kuat. Kita klik ini penjelasannya. Elektrolit kuat disajikan menggunakan larutan garam, Bapak Ibu. Nah, jadi ini rupanya larutan garam. Nah, kita bisa sampaikan di sini berdasarkan teori ya kan Bapak Ibu. Larutan elektrolit kuat itu lampu menyala terang, gelembung-gelembungnya banyak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita pindah ke elektrolit lemah. Sajikan menggunakan jus jeruk. Nah, ternyata jus jeruk itu termasuk elektrolit lemah. Nah, lampu menyala ya. Nyala redup, ada sedikit gelembung gas. Terus kemudian sebelahnya lagi skin berikutnya. Nah, ini ada elektrolit larutan yang tidak dapat mengantar arus listrik. Nah, sini kita buka. Silakan menggunakan cairan lemon kalau tadi jus jeruk. Nah, kalau di 3D ini Bapak Ibu bisa diputar-putar ya Bapak Ibu. Di 3D ya, Bapak Ibu. Nah, kanan ke atas ke bawah ke kiri ke kanan. Nah, ini namanya adalah alat peraga ya. Oke, nah, alat peraga Bapak Ibu. Sebanyak lagi alat peraga di sini ya Bapak Ibu kita sesuaikan ada bromin, klorin ya, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini bahkan ada dengan produk tertentu ya Bapak Ibu. Sebagai contohnya ini. Kita kecilin ya Bapak Ibu. Nah, produknya pakai bahasa Inggris ya. Nah, atomic number ya kan, simbol, name, atomic weight, ya. Dan deskripsinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Simak ya Bapak Ibu. Kita ya Bapak Ibu. Nah, sudah, ini salah satu contohnya. Nah, sekarang kalau bahan ajar, klik bahan ajar. Nah, ini bahan ajar ini Bapak Ibu presentasi ya. Sampaikan tadi, misalkan ini konsep atom di zaman Yunani ya. Pak, nah, ini kita mau misalkan mau lebih luas, ini kita masuk layar penuhnya Bapak Ibu. Nah, IPA kelas 10. Nah, ternyata sudah ada nih IPA kelas 10 nih. Berarti kan kita punya masuk IPA kelas 10 ya. Nah, kemudian struktur atom difaktor di balik materi. Nah, di sini Bapak Ibu seperti ini seperti dari tanpa ya Bapak Ibu. Nah, tinggal sama persis Bapak Ibu. Biasanya ada 3D-nya. Nah, ini kayaknya 3D-nya Bapak Ibu. Nah, ini 3D-nya Bapak Ibu. Di sini kelihatan ya 3D. Nah, ini itu dikecilin Bapak Ibu pakai menggunakan mouse yang bulatan tuh Bapak Ibu ya. Nah, jenis ya, elektron, proton, neutron. Ini ada penjelasan itu apa.
Oke, kalau sudah kita kecilin. Nah, terus ya Bapak Ibu sampai selesai. Ini ada kimia hijau nih biasanya kelas 10 juga Bapak Ibu. Terkait dia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung gunakan ini. Jadi kita presentasi biasa di kelas ya Bapak Ibu. Karena ini bisa di-embedkan di Canva ya Bapak Ibu. Kita bisa masukkan Canva nih. Betul. Nah, ini screen produknya Bapak Ibu dalam bentuk 3D. Ya. Nah, kalau pakai papan interaktif ya Bapak Ibu, apalagi sudah koneksi dengan papan interaktif, Bang ini dibuka-buka ya. Jadi putar-putar ya. Nah, kalau plus syndrome, ini Bapak Ibu menempatkan di tempat ruangan kita, maka kita scan barcode ya Bapak Ibu, nanti dimasukkan di sini. Oke, kita tutup. Sekarang kita sudah ya, jadi ada alat peraga, bahan ajar. Yang nah, ini sama ya, topik juga sama. Bahan ajar juga Bapak Ibu. Nah, ada editor Bapak Ibu, ini kalau kita mau buat sendiri ya Bapak Ibu, bagaimana cara buat proyeknya. Dan Bapak Ibu kalau ingin ada kelas di dalam masuk di sini juga bisa Bapak Ibu, misalkan anak-anak berkreasi dengan sumber ego mereka ya, yang dikumpulkan di sini ya. Nah, terus kemudian kalau Bapak Ibu ingin membuat uh, flashcard ya seperti ini Bapak Ibu, kemudian KPD ini Bapak Ibu, atau flashcard Indonesia seperti ini Bapak Ibu bisa uh, check out ya atau print out tahu. Nah, ini bagaimana cara membuatnya di sini. Nah, ini sekarang kita coba ini ya, Bapak Ibu klik di sini dulu agar mendapatkan template daripada flashcardnya ya Bapak Ibu. Nah, dia akan otomatis masuk ke Canva Bapak Ibu ya. Jadi desain ini dari Canva ya. Kita template dari Canva-nya. Nah, oke ini Bapak Ibu masuk. Nah, ini ada contoh-contohnya yang bisa kita. Nah, ini diberikan tempat kosong Bapak Ibu cara membuatnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal dicetak Bapak Ibu. Nanti akan munculkan di ruangan atau di scan barcode dulu ya. Ini kalau kita membuat flashcard sudah ada template-nya. Nah, sekarang kita mulai kembali ke editor ya, balik ke editor. Nah, dalam editor ini kita buat project ya Bapak Ibu. Nah, project. Nah, ada yang pakai super simple editor, ada yang menarik pada editor, ada generate with AI. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau masuk sini pakai tadi ya, pakai point BLR ya kalau bisa. Nah, kalau kita hanya satu objek dan tidak menambah penjelasan, Bapak Ibu bisa menggunakan super simple editor ya. Misalkan cuma menampilkan gambar-gambar aja ya. Saya bisa gunakan misalkan saya klik ke sini.
Nah, kita yang QR marker aja Bapak Ibu ya. Jadi tidak mencari gambar-gambar yang lain ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mencari, bisa juga klik di sini Bapak Ibu, misalkan kimia. Tadi saya coba cari kimia ya. Nah, ini kita nih Bapak Ibu. Nah, yang berkaitan dengan mata pelajaran kita, atomic bonding. Misalkan ini ya, kita ambil atomic ya. Misalkan ion ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita boleh pilih di sini. Nah, ini langsung sodium klorida ya, aja kita klik ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau ini pembesaran, nah, bisa dikecilin dengan luas saja. Kalau mau lebih besar seperti ini. Ini seperti terbalik. Nah, kita bisa balik ini. Ini kalau kita kurang naik, misalkan, akan naik begini. Kita terbalik. Oke, misalkan ini. Kecil. Kedua dengan itu. Nah, kalau sudah selesai ini, nah dia langsung tinggal publish ya gitu. Tinggal publish. Kalau kita mau ganti objek yang lain, untuk full material. Itu masih banyak banget aja. Nah, kalau yang berbayar ya berarti nggak suruh menggunakan. Oke, oke, kalau itu nggak apa-apa juga masih diganti. Itu langsung kenapa hal ini terbalik ini. Oke, kalau sudah langsung publish dulu. Nah, kalau ingin menjadikan di prospeknya tadi, kita di sini ya, gitu. Kita download dulu, nah, ini QR markernya itu. eh, ganti namanya ya, Bapak Ibu supaya nggak salah nanti. Kita Tatang John ya. Oke, kita balik ke sini ya. Kita masukkan ke basket Bapak Ibu. Kita duplikat, misalkan kita duplikat Bapak Ibu. Baru kita cari lah Bapak Ibu. Juga misalkan ikatan John. Deskripsinya ya Bapak Ibu bisa cari di sini. Kemudian adalah aktif di sini. Nah, mau QR code-nya Bapak Ibu masukkan di sini.
Jangan jangan dia Bapak Ibu. Karena kalau biarnya belum pas nanti hasilnya kan itu yang dimaksud ya. Pokoknya. Oke, terus gambarnya ini kita cari aja di dalam itu. Sodium chloride. Nah, ini yang paling mau dihapus saja. Pernah mendekorasi itu kalau sekarang kita mulai baru aja. Sekarang kita mau buat juga. Nah, ini akan muncul di sini project Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buat project yang dekor editor ya Bapak Ibu. Nah, dekor editor. Nah, kita masukkan objek 3D-nya. Wow. Kita mau bikin yang lain, misalnya seperti contoh ini, Bapak Ibu, nama-nama unsur. Dan sekarang kita mau ambil halogen. Ini pindah ke sini. Kalau mau diputar ini putar. Kalau ubah ukuran ini kalau besar. Nah, sekarang gitu. Kalau kalau mata lagi objek lain halogen itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Halogen. Bu Lili, Ya Pak, halogen unsur apa aja Bu? Ya, unsurnya film Charles Bronson idaman api ya Bapak Ibu. Biasanya dulu kan gitu ya. Kita masukkan F gitu Bapak Ibu. Nah, ini kita geser agak sini. Ini dilihat Bapak Ibu, kalau dia tenggelamnya tenggelam ya Bapak Ibu. Itu kita perlu naikkan. Besarnya dirasa cukup kan Bapak Ibu, kalau kurang kita naikkan lagi sedikit. Itu, misalnya seperti itu, untuk besaran, ataupun sedikit. Oke, tambah lagi, silakan TL ya.
Barang balas bahasa beragama aku ya gitu. LBR ya. Empat ke atas, satu samping, dua ukuran, kita tambahkan lagi BR, kan, dua, FCL BR, AP, atau AP. Ini dulu ya. Di dalam AP, AP ya. Stabil ya. Nah, sini. Nah, sudah jadi gelang halogen ya. Kalau ini perlu gelang besar. Halogen. Nah, baru nanti kita bisa tambahkan teksnya ya. Masalah kita contohnya kita mau tambahkan teks. Tambahkan teks, anotasi ya. Kita kasih anotasi dari salah satu unsur ya. Misalkan nomor atom. Nomor atom. Kasih penjelasan nomor atom itu apa maksudnya, jadi bisa ya kita misalkan atom adalah oke. Tekan plus Bapak Ibu. Nanti klik tempatkan di angka 9 sini Bapak Ibu. Kalau mau lebih besar dulu, kita lepas ke angka 9. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita pun bisa bikin seperti dulu, bisa bikin. Nah, tambah lagi misalkan tadi itu anotasi lagi nama unsur ya, maka lambang unsur dulu. Lambang unsur. Ini kan di app ya Bapak Ibu. Misalkan tabrakan ini bisa kita ubah menjadi yang ke atas dulu. Ini untuk pilihannya Bapak Ibu. Nah, di atas. Untuk kejauhan, saya turun. Karena yang sama kejauhan.
Oke, lanjut. Ini langsung ketabrak. Terus tambah lagi notasi nama unsur. Kita klik di pas di program. Oke, kita pas dan tabrak dan unsur. Oke, lanjut terakhir nomor massa atom ya. Notasi massa atom. Oke, massa atom kita cek apa sih maksudnya massa atom bisa ditambahkan dari bahasa ini berbagai panjang ini. Yang kita pilih ini agak ke bawah ya gitu. Kita tekan yang pertemuan masih kurang empat yang biasa. Nah, kalau dirasa sudah ini Bapak Ibu kita aktifkan dulu ya. Baru kita set kamera ya ke kamera. Ingin menambah suara Bapak Ibu bisa di sini. Yang kita mau nambah ini misalnya kita pelan sound lah ya. Share sound. Nah, kamu pakai ini juga boleh atau mau gas sendiri juga boleh. Oke, kamu pakai latar ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita terbitkan ya. Tablet di sini sudah diterbitkan. Ini dirasa belum bagus, kita kecilin dulu sampai kelihatan semua. Baru kita capture ya. Nah, baru kita kasih nama sini golongan halogen. Project ini menjelaskan unsur-unsur golongan halogen. Kategorinya chemistry ya. Kita pelajaran kalau chemistry kita beri sains saja. Oke, sudah. Kelas kelas 11. Assalamualaikum. Kelas 11 ya Bu? Bu Lili. Ya Pak. Tapi ini misalnya tentang apa? Kita kasih penjelasan aja. Oke, kalau sudah kita lanjutkan.
Ini misalkan mau dipindah masternya, letakkan dulu mulai periodenya, kita tentang semua ya, Bapak Ibu. Kita publis ya. Nah, kalau jika mau dimasukkan ke tempat tadi ya, Bapak Ibu di plastiknya, maka kita ambil QR code-nya. Kita download ya. Kalau kita mau bagikan, misalkan mau dimasukkan ke Canva, kita tinggal ke Canva, klik, copy, dan pasta di sampai di Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu masukkan di Whiteground ya, dulu krisis ya, sekarang Whiteground. Krisis, copy juga ini URL-nya ini Bapak Ibu, nanti kemudian masukkan di web page link ya. Ini saya copy dulu, ini dimasukkan saya masukkan di chat sini ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mencoba ini, boleh dicoba ya Bapak Ibu. Nah, kalau nanti kita klik seperti ini di pin Bapak Ibu ya, kita klik. Nah, nanti seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin lihat dalam 3D, tinggal diklik ini ya. Apply. Nah, kita besarin Bapak Ibu. Kedengaran ya Bapak Ibu ya, suara anunya ya, simulatornya ya. Ini ada bunyinya, Bapak Ibu. Kita bisa klik ini, nomor atom itu apa Bapak Ibu, sudah ada. Masa atom itu apa, ini juga sudah ada. Nah, seperti ini ya. Kalau letakkan di ruangan Bapak Ibu, ini di sini klik letakkan di ruangan. Nah, ini Bapak Ibu buka pakai QR code ya, nanti akan seperti tampil ya di sini. Ini sama aja nih Bapak Ibu. Nah, kita masukkan lagi, misalkan tadi di pastor tadi ya Bapak Ibu. Baru di sini. Nah, nah, kita duplikat saja Bapak Ibu. Nah, duplikat lagi. Bukan di sini golongan halogen ya. Deskripsinya apa Bapak Ibu boleh. Tadi yang poinnya kita unggah lagi. Nah, ini dia kalau sudah ada golongan halogen master ya. Kalau di sini Bapak Ibu. Fungsinya Bapak Ibu bisa golongan halogen Bapak. Sekarang ada tennesin ya Bapak Ibu. Ya, misalkan tennesinnya kita tinggal ya.
I'm going to start to think. 4 points to the right, conversation. Oh. Specifically, someone's going to change the. There's no actors there. Kita masuk lagi. Look at the second to the inside, and it's various. And see. Oh, kita ke atas aja. Orin. Sama persis kan ini. P. Ini. Hey. Sama tiga kita download lagi. Kita unduh halaman 2. I said it. Better than it's like that. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa di print ya, Bapak Ibu nanti dibagikan ke murid ya, betul. Tidak scan barcode. Oke, mungkin itu dari saya seperti itu, boleh nih saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Topik, luar biasa tadi ya. Kita jadi terinspirasi untuk bisa membuat nih sebenarnya. Perlu banyak belajar Pak Topik. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi bertanya. Ini sepertinya Pak Bayu Fajar agak bocor ini. Baik Bapak Ibu yang ingin bertanya disilahkan. Luar biasa sekali tadi pemanfaatan Assembler ID. Topik ini untuk Assembler ID itu ada yang siap pakai tadi ya. Nah itu Iya, untuk pembelajaran kimia itu apa lengkap tuh untuk yang siap pakai tanpa kita editor gitu. Nah, kalau lengkap tidaknya itu belum sampai ke arah sana ya Bu. Artinya eh, baru sih memang karena namanya baru ya, baru kerjasama dan baru ditambah-tambahkan, insya ada semakin update terus menerus ya Bapak Ibu di Assembler dunia. Mungkin dalam beberapa bulan yang kemarin tuh belum ada. Nah, sekarang saya cek alhamdulillah sudah ada kimianya nih baik di topiknya ataupun di bahan ajar presentasinya. Itu sih Bu Lili biasanya. Ya Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya untuk raise terlebih dahulu untuk nama dan disebutkan silakan Bapak Ibu. Pak Topik untuk pre-nya ini kan untuk belajar ID ya. Nah itu untuk pre-nya ada masa waktunya atau bagaimana nih Pak? Ya, untuk kalau pre yang biasa itu enggak ada batas waktunya. Kalau yang kedua, pre belajar ID ya selama masih bermitra dengan Kemdikbud ya insya Allah eh, ada bonus pre dari belajar ID-nya. Nanti Bapak Ibu akunnya ada tulisan belajar ID di sininya ya. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya. Kebetulan saya ini eh, pakai dinas belajar ya Bapak Ibu. Jadi saya simpan dulu. Karena saya ini pakai dinas belajar, otomatis
Eh, tidak ada tulisan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu selain objek 3D juga ada gambar 2D ya, dua dimensi ya, 2D ya. Sini. Oke, misalkan kita editor ya, project. Project ya, for editor. Nah, nanti di objek 3D-nya ini Bapak Ibu harus diklik. Nah, nanti di sini ada tulisannya Bapak Ibu. Kalau semuanya berarti semua ya. Artinya ada yang berbayar, ada yang free ya. Jadi kalau kita mau sini klik yang belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, itu otomatis itu yang bisa Bapak Ibu gunakan semuanya ya. Jadi dia ada spesial, pro, kemudian gratis, belajar ID, nah, dimiliki aset Anda. Ini nanti di sini Bapak Ibu bisa ya, bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, yang kalau yang gratis nih ini, nah, ini sedikit, sedikit sekali ya Bapak Ibu. Banyak, banyak sih, sedikit banyak cuma yang tertentu ya. Tapi kalau kita misalkan belajar itu nanti lebih banyak lagi. Ya. Nah, beda kalau dengan kita menggunakan yang topik tadi. Kalau topik tadi itu walaupun kita pembelajar ID itu bisa digunakan ya, Bapak Ibu, di alat peraga sini. Ya. Akun free biasa juga sekalipun, misalkan kalau Bapak Ibu dari Kemenak, itu bisa menggunakan ini semua ya. Jadi nggak masalahkan kalau ini Bapak Ibu. Ini ya Bapak Ibu bisa gunakan aja ya. Sepertinya cenderung ke unsur-unsur Bapak Ibu. Ini tadi yang kita buat tadi Bapak Ibu ya. Ada sekali. Kalau kita apply nanti ada tulisan. Tulisannya. Pendidikan juga hasil dari tempat dan itu boleh nggak saya? Iya, Pak Topik. Ini kalau misalkan kita pakai panel yang besar itu pasti lebih lebih keren Iya. ya. Nah, insya Allah semua sekolah kan dapat Bu, itu program dari pemerintah kan. Minimal satu setiap Iya, sekolah ada. ya ada di sekolah kami. Ya, semoga kedepannya nanti bisa dimanfaatkan. Apa ada tutorialnya nih Pak Topik? Dokternya nanti kita carikan aja dulu Bu ya, insya Allah. Nanti kalau anu ya, biasanya sih yang rajin tuh justru itu. Ujung-ujungnya buat tutorial. Hanya Iya, bawa-bawa iya, iya. malam lah. Ini ada peringatan lagi 10 menit lagi habis nih Bu. Oh, iya. Ayo Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya atau berkomentar atau saling sharing. Di sini ada juga Pak Rahmat Anwar ini masih ada enggak nih? Masih hilang nih. Ayo silakan Bapak Ibu. Pak Rahmat hilang rupanya. Ya Bapak Ibu mungkin sudah sangat paham kali sudah ya. Atau justru belum ini Pak Topik. Bu Jumiati bagaimana Bu Jumiati? Sudah mahir tentunya.
Oh, oh. Hmm, mantap berarti Pak Bu ya. Oh, di bagian bawah ya. Hmm. Sebelah mana nih Pak Topik? Mungkin bisa sekalian tutorialnya. Kalau kita mencari. Di mana Bu Jumi? Panduan kah? Masalahnya Oh, panduan. Oh, panduannya ya. Untuk orang gitu. Oke, terima kasih. iya. Terima kasih Bu Jumiati. Ini karena belum mencoba ya, jadi kita belum tahu. Ini Pak Topik, bagaimana Bapak Ibu ada Ya. pertanyaan? Sebelum ini saya yang bertanya terus. Jadi, Pak Topik ini membuat konten 3D IR sendiri, guru dan siswa dapat membuat proyek mereka sendiri tanpa memerlukan keterampilan desain atau coding yang rumit. Nah, tadi Pak Topik sudah berupaya sebagai di editor tadi ya. Nah, Iya, kira-kira betul. untuk siswa-siswa baru itu butuh waktu berapa lama gitu Pak untuk masuk ke dalam editornya di situ? Atau guru baru-baru lah seperti saya misalkan. Oh iya. Eh, kan kita tinggal mencari aja dulu. Yang pertama kita mau cari apa, mau buat apa gitu ya. Jadi tinggal cari, ya tinggal masukkan. Kalau kita mau tambahkan teks seperti tadi ya, anotasi ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu aja Bapak Ibu nanti sudah jadi gitu ya. Nah, kalau murid-murid sih insya Allah diajarin sebentar, mereka sepertinya lebih mahir. Bahkan kita eh, perlu lebih belajar ya dengan murid-murid kita ya. Kalau saya sih biasanya justru gitu. Saya hanya perkenalan awal biasanya kalau di kelas ya Bapak Ibu Mesti jadi guru tuh seperti aplikasi apa saja tuh Bapak Ibu biasanya saya hanya perkenalkan misalkan Canva gitu. Nanti mereka sudah ketika kita suruh buat gitu mereka ya misalkan tentang kimia buatkan dong misalkan poster tentang seperti kimia hijau itu kan biasanya Bapak Ibu ya kita buat apa kan nanti otomatis bisa cari elemen apa dan bikin bikin lebih bagus lah daripada kita. Nanti kita bisa dari mana sih kita bisa berdiskusi gitu kan dari mana sih kalau dapatnya dapat dapat dari mana nah, otomatis kita secara tidak langsung kan kita tidak menilai hasilnya langsung tapi kita tanyakan prosesnya gimana gitu. Nah sama juga dengan assembler nanti ke depannya Bapak Ibu bisa tanya kok bisa bagus seperti ini gimana sih nah kita kan nggak segenanya kan ya walaupun kita sebenarnya juga tahu tapi kita gimana sih cara mereka buat gitu nah dengan seperti itu kan kita jadi nambah pengetahuan juga Bapak Ibu seperti itu sih kalau selalu anak-anak tuh biasanya hanya perlu dikenalin kadang anak-anak itu kan sebenarnya tahu aja cuma kadang mereka kalau bukan dari gurunya atau belum ada instruksi dari guru biasanya mereka itu ya seperti itu ya Bapak Ibu tapi kalau sudah kenal sudah asik pasti insya Allah lebih anu kadang aja eh, kayak kimia tuh sekarang tuh malah senang anak-anak Pak coba kita anu aja Pak di tanpa aja Pak bikinnya gitu malah malah mereka tuh maunya karena sudah mungkin sudah asing malah seperti itu ya bisa jadi nanti ke depannya karena sudah kenal Assembler Edu dan Bapak Ibu bikin kelas di sana dan mereka kumpulkan di sana kan mereka bisa sambil lihat tuh oh ternyata seperti ini seperti ini seperti ini dan bisa jadi objeknya itu Bapak Ibu bisa gunakan untuk di kelas lain ya kan bisa kita gunakan ini objek 3D-nya kita tampilkan gitu seperti seperti itu kan sehingga mereka kita juga dapat ya kan dapat bahan yang lain dan kita bisa kelas yang lain bisa lebih lebih memodifikasi lagi ya gitu Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu sih, insya Allah karena generasi sekarang kan generasi alpha bilangnya kan artinya lebih cepat dan mereka hadir juga di era teknologi kan gitu. Jadi mereka lebih dekat lah dengan teknologi saat ini. Seperti itu sih Bu dari saya. Iya, betul sekali Pak Topik. Bagaimana Bapak Ibu ada
mau ditanyakan atau mau menambahkan berbagi pengalaman tentang Assembler Edu? Karena ini sudah mendunia ya Pak Topik ya. Iya, Jadi sudah mungkin Bu. bukan hal baru ya. Mungkin jika kita sampaikan ke anak-anak sudah sedikit tahu mungkin mereka ya. Iya. Iya. Bagaimana betul. Bapak Ibu? Ya, kita sepertinya dibatasi waktu ya akun kita ini Pak Topik ya. Iya, ini daftar Kalau bisa hadirnya mungkin bisa mau siapa tahu ada yang mau ngisi ya daftar hadirnya. ya Sudah silakan saya Bapak bagikan Ibu itu. mengisi daftar hadir. Iya, ini luar biasa sekali Assembler Edu ya. Nanti kita semoga sangat bermanfaat tentunya bagi Bapak Ibu guru ya untuk lebih menarik pada saat pembelajaran kita di sekolah tentunya. Karena anak-anak ini kalau tidak diselingin gitu ya dengan gambar dan sebagainya itu agak agak boring gitu Pak ya. Nah, Iya, iya. apalagi kita sudah dilengkapi nih ada panel interaktif yang begitu besar gitu ya. Jadi kayaknya malah malah seperti terlihat nyata gitu di kelas Pak ya. Iya, benar, benar. Ya nanti mungkin basic-basicnya saja di assembler tadi itu sudah sangat menarik gitu ya. Apalagi kalau kita edit-edit sendiri gitu ya Pak Topik ya. Iya, benar. Mungkin Bapak Ibu bagaimana? Ya, kalau mungkin tidak ada, mungkin kita bisa foto bersama kali Pak dulu Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, sebelum ditutup kita foto bersama. Ini para tetua kita, Pak Apip, mohon maaf Ketua PPSKI Kaltim, ada kendala di perjalanan, bannya bocor. Mari kita doakan bersama, semoga perjalanannya dilancarkan, bannya Amin, amin. segera baik. Kemudian segera sampai di tujuan itu ya Bapak Ketua PPSKI Kaltim. Baik Pak Topik kira-kira mungkin foto bersama dulu ya sebelum ini nanti keburu Iya, habis boleh, lagi boleh waktunya. foto bersama, boleh. Ya silakan mungkin Pak Topik atau siapa Oh, boleh saya Kak, yang Bu. memoto ya disilakan. Pak Topik ada ini enggak apa namanya untuk ini assembler itu sepertinya Iya, begitu. Iya, memang ya sih. Nah. Wah, Ibu gambar Lili A. sudah mahir nih, sudah tahu nih. Begini benar ya benar ya. Iya, A, seperti A Bapak Ibu gini. Ayo, Ya. silakan Bapak Ibu on cam kita gini seperti begini. Iya, Ini apa namanya ini? yang ketemu A ini sebenarnya nih Ya, sih. A, Iya, oke. dua gini kan Bapak Ibu yang kiri kanan ya. Ya, Mana dua, sih? kemudian Nah, jadi ke satu, baru gitu ya. digabung ya gini. Oke, sip, sip. Mari Bapak Ibu, ya, Pak Topik tolong kamera tangan saya dua begini Pak. Iya, Oke, saya aja ya. ya, Oke, silakan dihitung Pak Topik. oke Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, karena satu layar aja ini Bapak Ibu lagi nggak apa-apa. Boleh gaya bebas kali ya. Biar saya bisa C tanggal lagi, 1 C, gitu loh. C. Oh iya boleh C Oke, ya. C, C, C. Chemistry. Mana kok nggak kelihatan lagi nih. Ya, Oke, 1 kan kimia mau chemistry ya. 1, 2, 3. Oke. oke. Terima kasih Pak Topik atas pemaparan yang luar biasa.